Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menyampaikan terkait teknis pengerjaan dari UAS mata kuliah testing dan implementasi sistem, kelas Sistem Informasi 5J. Jadi untuk sifat ujian UAS mata kuliah testing itu adalah take home individu, artinya teman-teman mengerjakan secara masing-masing, boleh dikerjakan di rumah. Nah, untuk deskripsi dari pengerjaan UAS ini seperti apa? Pada UAS ini, kalian akan berperan sebagai QA spesialis. Kalian akan diberikan akses ke sebuah aplikasi versi beta dan diminta untuk melakukan validasi kualitas perangkat lunak secara menyeluruh. Tujuan tugasnya adalah yang pertama, kalian akan melakukan pengujian fungsionalitas aplikasi menggunakan metode black box testing dengan turunan dari black box. Itu ada equivalence partitioning, BVA, ataupun yang lain. Silakan pilih dua. Lalu teman-teman membuat dokumentasi test case yang lengkap dengan bukti otentik. Nah, ini merupakan objek pengujiannya. Jadi sedikit cerita, ini merupakan sebuah aplikasi kasir untuk toko cobek bakar. Di sini sudah ada link aksesnya, ya kan? Akun pengujiannya, jika teman-teman ingin mencoba, itu bisa pakai akun admin, passwordnya sudah ada. Nah, sebagai tambahan untuk bantuan teman-teman memahami lebih jauh terkait aplikasi ini, di sini saya juga sudah menyediakan dokumen spesifikasi kebutuhan atau SRS, boleh nanti dibaca di link ini. Nah, ini nanti aplikasinya akan seperti ini. Coba kita buka. Nah, teman-teman, tujuannya adalah mengeksplor aplikasi ini dan menemukan bug dari aplikasi ini apakah ada atau tidak berdasarkan skenario test case yang sudah kalian buat di dokumen test case. Nah, untuk instruksi dari pengerjaannya, kalian akan melakukan pengujian perangkat lunak dengan pendekatan black box testing. Kalian wajib mendemonstrasikan penerapan minimal 2 teknik turunan dari black box. Misal, contoh ada EP untuk validasi input dan BVA untuk batasan angka dalam keseluruhan laporan. Nah, langkah kerjanya adalah yang pertama, kalian disuruh melakukan eksplorasi untuk memahami alur kerja dari aplikasi. Bisa berdasarkan dari dokumen SRS ataupun kalian mencoba sendiri aplikasinya. Terus, rancang skenario. Buatlah skenario uji yang mencakup 3 kategori wajib. Yang pertama ada positive case, yang ini jalur suksesnya. Yang kedua ada negative case, jika jalur gagal atau error handling. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah edge case atau kasus ekstrim. Nah, ini nanti ada penjelasan lanjutan di bawah. Nah, yang ketiga adalah eksekusi dan dokumentasi. Setelah kalian membuat dokumen test case-nya, ya kan, terkait dengan 3 kategori ini, kalian harus melakukan ataupun menjalankan setiap skenario pada aplikasi kasir cobek bakar. Nah, untuk setiap skenario itu harus di capture buktinya. Ambil screenshot untuk setiap langkah pengujian yang dilakukan, baik hasilnya itu sukses maupun gagal. Nah, untuk batas pengumpulan dari ujian ini yaitu hari Jumat, tanggal 18 Desember 2025, pukul 15.00. Dikumpulkan via Google Drive di link berikut ini dalam bentuk PDF. Ingat kita sudah pernah belajar dan mengerjakan tugas terkait verifikasi dan validasi. Nah, kurang lebih sama bentuk UAS-nya seperti itu, bedanya adalah aplikasinya ini sudah disediakan. Nah, jadi kalian disuruh untuk mengeksplor dan menemukan celah-celah ataupun bug dari aplikasi kasir cobek bakar ini. Oke, ini terkait dengan syarat kategori dari test case-nya. Tujuannya apa? Supaya pengujiannya ini komprehensif, artinya kalian tidak hanya fokus pada skenario test case yang positif aja, tapi juga harus melakukan error handling dan melakukan eh, pengerusakan dari sistemnya atau kasus ekstrim namanya. Gitu. Oke, yang pertama adalah positive test case atau jalur sukses.
Nah, untuk positif test case ini memverifikasi sistem berjalan normal. Misal, contoh ketika memasukkan ataupun mendaftar sebuah akun baru dengan data-data yang normal, ketika dipencet daftar sekarang, maka hasilnya apakah sukses atau tidak. Itu terkait dengan positif test case. Nah, harapannya adalah sistem memproses data sukses, datanya tersimpan, atau halaman berpindah sesuai dengan tujuan. Nah, yang selanjutnya adalah negatif test case atau error handling. Memverifikasi sistem menangani kesalahan input. Syarat, gunakan data tidak valid, kosong, format salah, atau tidak, atau tipe data tidak sesuai. Contoh misal, nama lengkapnya dimasukin dengan angka, apakah jika terima atau tidak. Gitu. Nah, harapannya adalah sistem menolak input dengan pesan peringatan yang jelas, sistem tidak boleh crash. Nah, ini harapan itu berarti adalah masuk di bagiannya adalah expected result. Tapi actual resultnya apakah seperti itu, kita tidak tahu. Nah, nanti silakan kalian coba sendiri hasilnya seperti apa. Nah, yang selanjutnya adalah edge case atau kasus ekstrim. Nah, ini tujuannya adalah menguji stabilitas di ambang batas. Contoh semisalnya kalian memasukkan nama lengkap ataupun inputan di bagian username ini melebihi karakter pada umumnya. Atau misal memasukkan karakter khusus. Nah, apa yang terjadi? Apakah sistem menolak atau menerima? Nah, harapannya adalah sistem tetap stabil, tidak hang atau blank, dan memberikan respon penolakan atau pemotongan data. Nah, ini contoh harapan yang kalian isi di expected result. Tapi aktual resultnya apakah seperti expectednya atau tidak? Nah, itu tergantung dari hasil kalian melakukan pengujian. Nah, untuk format laporannya, ini adalah dokumen yang harus kalian buat sekaligus kalian kumpulkan sebagai hasil dari pengerjaan UAS ini. Nah, untuk format dari laporan, kumpulkan laporan dalam format PDF. Ingat, dalam format PDF. Inti laporan adalah tabel test case berikut, struktur tabel wajib. Nah, ini sudah pernah kita buat ataupun kita pelajari ketika teman-teman melakukan tugas verifikasi dan validasi. Ingat, jangan lupa tambahkan nama dan NIM pada dokumen laporan. Simpan file laporan dengan format uas_tis_nama .pdf. Kalau tidak ada ini di dalam dokumen yang kalian kumpulkan, mohon maaf sekali, saya nanti tidak akan bisa menilai. Kalau misalnya nilai UAS-nya 0, berarti mungkin salah satu kesalahannya ada di bagian sini. Oke, lanjut lagi terkait dengan isi tabelnya. Yang membedakan hanya ada di kolom kategori dan bukti screenshot. Kolom kategori ini berarti adalah kategori terkait skenario test case-nya, baik itu positif, negatif, maupun kasus ekstrim. Nah, sedangkan kemarin kan tidak ada bukti ya kan yang harus dilampirkan. Nah, sedangkan untuk di UAS ini kalian silakan melampirkan bukti berupa screenshot ataupun terserah gitu. Nah, untuk ketentuan, tapi ini nanti ada ketentuannya untuk terkait dengan bukti screenshot. Ketentuan screenshot, semua tes case wajib ada buktinya, baik statusnya berhasil maupun gagal. Kolom bukti harus terisi dengan gambar screenshotan. Keterbacaan, gambar boleh di-crop pada bagian yang relevan, pesan error atau hasil input, nah agar tidak memakan tempat, tapi tetap harus terbaca dengan jelas. Ini nanti ada ketentuannya lanjutan di bawah. Harus seperti apa bukti screenshotnya. Nah, yang selanjutnya adalah rubrik penilaian. Nilai kalian itu nanti akan ditentukan berdasarkan seberapa keras usaha Anda atau kalian dalam menguji sistem ini. Bagaimana kreativitas kalian menguji sistem ini artinya antara kategori positif, negatif, dan age-nya itu harus seimbang. Oke, nah ini kuantitas dan variasi dari skenario. Nilainya lumayan besar, yaitu 40%. Artinya kalau misalnya nanti dapat 100 untuk item penilaian kuantitas, nah ini nanti dapat 40%. Misal contoh kalian jika ingin mendapatkan rentang nilai di 85 sampai 100 itu harus membuat minimal test case-nya lebih dari 30, kombinasi kategorinya itu seimbang positif, negatif dan edge case.
Nah, sedangkan kalau mau nilainya 70 sampai 84, itu berarti bikin test case-nya di rentang 20 sampai 29 test case. Nah, yang terakhir adalah jika test case yang dibuat hanya 10 sampai 19 test case dan hanya fokus di positif atau negatif atau edge aja atau di salah satu kategori, maka nilainya itu ada di rentang 50 sampai 69. Nah, sedangkan jika di bawah ini, ya kan, di bawah batas akhir 10, artinya di bawah 10, membuat test case-nya hanya 10 test case aja, nilainya adalah D atau bisa E. Nah, efektivitas temuan bug dan edge case ini 40% juga. Teman-teman menemukan bug valid, fungsional, atau logika mendapatkan poin tinggi. Jika aplikasinya stabil, tidak ada bug, nilai diambil dari kreativitas pembuatan skenario test case, seberapa cerdas Anda mencoba merusak sistem. Nah, yang ketiga adalah kualitas dokumentasi dan bukti. Artinya apa? Karena ini bentuknya adalah wajib, ya kan? Misal contoh kalian buat skenarionya itu bagus, tapi tidak ada buktinya. Nah, bisa jadi nanti tidak mendapatkan bagian yang ini. Kelengkapan screenshot untuk seluruh skenario, deskripsi aktual result yang akurat. Oke, ini nanti ada penjelasannya di bawah, maksudnya seperti apa. Nah, lanjut lagi ke tata tertib dan integritas. Ini silakan wajib dibaca dan wajib untuk dipatuhi. Jika dilanggar terhadap poin ini, maka bisa mengakibatkan nilai UAS teman-teman semuanya mendapatkan E atau tidak lulus. Yang pertama yaitu terkait dengan bukti dari screenshot pengujian. Ini harus otentik, artinya ada watermark ataupun identitas pribadi, supaya saya bisa tahu bahwa hasil screenshotnya ini bukan minta dari teman. Artinya teman-teman benar-benar melakukan pengujian secara pribadi atau masing-masing. Setiap screenshot yang dilampirkan itu wajib mengandung unsur identitas pribadi. Contoh, semisal kalian melakukan inputan, ini bisa menginputkan nama kalian sendiri. Misal, Fidel. Username-nya misal admin Fidel. Nah, passwordnya misal berapa gitu. Nah, nanti ketika didaftar, ya sekarang, nah ini yang boleh di screenshot. Artinya untuk Fidel sendiri yang melakukan pengujian gitu. Atau kalau enggak, misal tidak ada sebuah form inputan, nanti gambarnya itu boleh ditambahkan sebuah watermark yang bertuliskan nama ataupun NIM di setiap gambar. Laporan, ingat perhatikan di sini, ini saya besarkan. Laporan tanpa identitas pada screenshot dianggap hasil dari copy paste punya teman. Oke. Aturan yang kedua adalah no halusinasi. Apa maksudnya? Dilarang membuat test case untuk fitur yang tidak ada. Jika melaporkan pengujian fitur imajiner atau hasil halusinasi AI, nilai tugas otomatis 0. Oke, ini terkait nomor 2 dan nomor 3 ini sama, ya kan? Sebenarnya juga sama juga di nomor 4. Oke, nah ini kaitannya adalah dengan cara kalian melakukan ataupun mengerjakan tugas UAS ini. Saya yakin banget teman-teman pasti akan menggunakan ataupun meminta bantuan dari AI. Saya tidak melarang, diperbolehkan, perhatikan di sini diperbolehkan, tapi syaratnya adalah sebagai teman diskusi mencari ide. Bukan teman-teman mengcopy paste hasil dari minta ke AI. Misal, buatkan test case untuk aplikasi kasir cobek bakar, misal gitu. Nah, ini kan nanti si AI bakalan memberikan hasil test case-nya seperti apa. Nah, kalau semisalnya langsung kalian copy paste dan kalian kumpulkan, tapi ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di aplikasinya, maka ini akan dianggap sebagai halusinasi atau hasil copy paste mentah dari AI. Dilarang membuat test case untuk fitur yang tidak ada. Jika melaporkan pengujian fitur imajiner, nilai tugas otomatis 0. Penggunaan AI, ChatGPT maupun Gemini ini diperbolehkan tapi hanya sebagai teman diskusi. Dilarang mengcopy paste mentah tabel hasil AI.
AI itu tidak bisa mengambil screenshot aplikasi yang sedang kalian uji. Ketidaksesuaian antara deskripsi teks AI dengan bukti screenshot akan langsung terdeteksi sebagai kecurangan. Misal contoh seperti ini, login dengan data valid. Apakah memang ada fitur login di aplikasi Cobek Bakar ini? Nah, itu harus kalian buktikan sendiri. Atau kalau enggak, nah seperti memesan, kustomisasi pesanan, level pedas sambal. Apakah memang ada ini fitur kustomisasi pesanan di aplikasi Cobek Bakar? Kalau semisalnya ini kalian masukkan di dokumen test case kalian dan kalian kumpulkan, dan ternyata seketika dicoba itu tidak ada, ya kan? Nah, maka ini dianggap sebagai hasil copy paste AI. Nilainya akan E atau 0. Oke, yang keempat terakhir, kolom actual result harus berisi kalimat yang persis sama dengan yang muncul di layar, bukan bahasa robot atau umum. Oke, nah ini terkait dengan hasil ketika kalian melakukan coba aplikasinya. Misal, ini sudah tadi ya kita daftar sekarang. Ketika didaftar, apa hasilnya? Kan di sini ada tulisan registrasi berhasil, silakan login. Nah, ini yang harus kalian lampirkan sebagai actual result di tabel actual result. Jangan kalian mengada-ngada. Misal contoh di sini ditulis muncul dashboard. Padahal sebenarnya bukan muncul dashboard, tapi membuka form login dengan keterangan registrasi berhasil, silakan login. Ingat, perhatikan pelanggaran terhadap poin ini mengakibatkan nilai E atau tidak lulus. Saya tidak main-main dengan poin yang ini. Jika nanti saya ketemu skenario test case, hasil dari halusinasi maupun tidak sesuai aktual result, ya kan? Dan bukti otentiknya tidak ada identitas, maka saya akan memberikan nilai E untuk mata kuliah testing. Jika aplikasi berjalan sempurna dan kalian tidak menemukan bug, ya kan, nilai pada poin efektivitas temuan bug itu akan dialihkan ke kedalaman dan kreativitas negatif test case maupun keseluruhan test case-nya. Contoh, kalian mencoba melakukan SQL injection sederhana pada kolom login atau mencoba upload file Excel pada kolom foto profil. Meskipun sistem berhasil menolak, tidak ada bug artinya, ya kan, upaya pengujian yang rumit tersebut akan tetap dinilai tinggi. Jadi meskipun jumlah test case ini menjadi acuan untuk penilaian, tapi tetap yang dinilai itu adalah kualitasnya. Meskipun nanti kalian misal nggak ketemu bug dari aplikasinya, ya kan contoh misal aja gitu, tapi tetap yang dinilai itu adalah seberapa besar kreativitas kalian merancang sebuah test case. Gitu. Tapi sebagai gambaran, aplikasi ini udah saya rancang memiliki beberapa bug-bug tersembunyi. Nah, itu tergantung dari kalian lagi cara mengeksplornya seperti apa. Ingat, batas pengumpulannya itu adalah hari Jumat 18 Desember pukul 15.00. Nah, pertanyaan kan, Miss, kenapa cepat sekali deadline-nya? Ingat, ini adalah UAS. Harusnya malah dikumpulkan hari ini karena UASnya hari ini. Tapi saya kasih waktu 1 hari, ya kan, supaya teman-teman bisa benar-benar mengeksplor aplikasinya untuk menemukan bug-bug dan menyusun skenario test case yang kreatif. Jangan lupa nanti dikumpulkan via Google Drive di link berikut ini. Ini udah saya pastikan semua linknya udah bisa dibuka. Jadi nanti silakan kalian coba. Nah, oke, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di grup kelas, ya kan? Jangan di chat pribadi. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau misal ada teman yang lain yang memiliki pertanyaan yang sama, nanti pertanyaan berarti udah dibahas gitu. Oke, karena ini adalah pertemuan terakhir kita, sekalian saya juga ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan
tugas, silakan tugasnya apabila masih belum dikumpulkan, saya tunggu sampai hari ini, silakan dikumpulkan di Google Drive yang sudah saya share. Terus bagi yang tidak boleh ataupun tidak bisa mengikuti UAS karena masalah absensi, silakan hubungi saya lagi untuk konfirmasi terkait dengan apakah boleh ikut UAS atau tidak. Tapi sebenarnya berdasarkan ini ya kontrak kuliah, bagi yang nilai absensinya di bawah 85%, mohon maaf sekali tidak bisa ikut UAS gitu. Nah, ini karena udah kita sepakat gitu, karena kan juga udah teman-teman tanda tangani kontrak kuliahnya. Tapi silakan nanti hubungi saya aja dulu. Terus yang selanjutnya adalah sebagai penutup, saya ingin memohon maaf apabila selama saya mengajar kurang maksimal. Kadang ada beberapa materi maupun pertemuan yang saya tidak bisa hadir. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan nanti ke depannya teman-teman bisa lebih mengeksplor mata kuliah ini dan memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini di mata kuliah lain ataupun di tugas akhir skripsinya. Mudah-mudahan teman-teman sukses semua dan berhasil mengerjakan UASnya dengan baik. Akhir kata saya tutup. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.